Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah penyediaan sarana air bersih berdasarkan survei yang pernah dilakukan. Hanya sekitar 60% penduduk Indonesia mendapatkan air bersih dari PDAM, terutama untuk penduduk perkotaan. Selebihnya mempergunakan sumur atau sumber air lain. Bila datang musim kemarau, krisis air dapat terjadi dan penyakit geostratitis mulai muncul di mana-mana. Solusi yang dapat saya berikan dari masalah air bersih yaitu: 1. Penetapan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh sektor swasta maupun masyarakat sekitar. Beberapa pabrik masih nakal dalam hal membuang limbah atau alih-alih mengelola atau menetralkan limbah terlebih dahulu, pihak pengelola justru langsung membuangnya ke sungai. Kedua yaitu teknologi dalam penyediaan sanitasi dan air bersih perlu dikembangkan. Mengingat kepadatan penduduk di Indonesia, teknologi level standar tidak bisa betul-betul bekerja efektif pada pengairan. Ketiga, diperlukan pengkajian terhadap PDAM, baik dari segi tugas, proses kerja maupun tanggung jawab kelembagaan. Pemerintah harus menetapkan standar minimal kinerja untuk PDAM, melakukan pemantauan rutin penegakan dan memberikan intensif sebagai apresiasi pekerjaan. Keempat yaitu sosialisasi intensif kepada masyarakat pun pengambilan peran yang sangat penting. Pemerintah harus memberikan solusi yang dapat saya berikan dari masalah air bersih yaitu: 1. Penetapan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh sektor swasta maupun masyarakat sekitar. Beberapa pabrik masih nakal dalam hal membuang limbah atau alih-alih mengelola atau menetralkan limbah terlebih dahulu, pihak pengelola justru langsung membuangnya ke sungai. Kedua yaitu teknologi dalam penyediaan sanitasi dan air bersih perlu dikembangkan. Mengingat kepadatan penduduk di Indonesia, teknologi level standar tidak bisa betul-betul bekerja efektif pada pengairan. Ketiga, diperlukan pengkajian terhadap PDAM, baik dari segi tugas, proses kerja maupun tanggung jawab kelembagaan. Pemerintah harus menetapkan standar minimal kinerja untuk PDAM, melakukan pemantauan rutin penegakan dan memberikan intensif sebagai apresiasi pekerjaan. Keempat yaitu sosialisasi intensif kepada masyarakat pun pengambilan peran yang sangat penting. Pemerintah harus memberikan himbauan terkait beberapa hal penting kepada masyarakat, akan penghapusan BAB atau buang air besar di ruang terbuka, terutama sumber-sumber air semisal sungai dan danau. Kelima yaitu melakukan pertolongan alternatif dengan sedekah air bersih dibandingkan dengan kelompok berfinansial cukup. Mereka yang kekurangan cenderung terbebani biaya besar untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Jika kekeringan melanda, sumber-sumber air dengan jarak dan biaya terjangkau akan menipis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.